Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini aku Mazlin Disayikrima dengan NIM 2432011021 bertujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita yang mengusung tema keterkaitan manusia dengan lingkungan. Ini aku akan membahas sekaligus menjelaskan tentang keterkaitan manusia dan lingkungan. Kita semua pasti sudah sering mendengar istilah lingkungan itu apa. Tapi apa sih sebenarnya arti dari lingkungan itu? Lingkungan bukan hanya tentang alam seperti hutan, sungai, atau gunung, tapi juga mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, serta tumbuhan dan hewan yang hidup bersama kita. Kita semua saling berhubungan dan mempengaruhi. Tanpa lingkungan yang sehat dan seimbang, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi, penting bagi kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan, karena pada akhirnya apa yang kita lakukan terhadap lingkungan akan kembali kepada kita sendiri. Lalu ada manusia. Meskipun sering dianggap sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi ini, sebenarnya manusia hanyalah salah satu bagian dari ekosistem yang sangat besar. Kita semua bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan akan udara bersih untuk bernafas, air bersih untuk minum, makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta tempat tinggal yang nyaman. Semua kebutuhan ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya lingkungan yang sehat. Bahkan, banyak hal yang kita anggap remeh, seperti sinar matahari dan udara segar, sebenarnya adalah bagian penting dari lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita. Selain itu, manusia juga memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun rumah, membuat pakaian, dan menghasilkan energi. Namun, kita juga harus ingat bahwa sumber daya alam ini terbatas. Jika kita mengambil terlalu banyak tanpa memperhatikan kelestariannya, maka lingkungan akan rusak dan pada akhirnya manusia juga akan merasakan dampaknya. Jadi, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan menjaga lingkungan, karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan itu sendiri. Aktivitas manusia seringkali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan asap dan karbon dioksida menyebabkan pencemaran udara dan perubahan iklim. Lalu ada industri yang membuang limbah ke sungai atau ke laut menyebabkan pencemaran air dan membahayakan kehidupan biota air. Dikelola dengan baik akan menumpuk di darat dan di laut, mengancam kehidupan hewan dan merusak keindahan alam. Selain itu, penambangan hutan secara besar-besaran untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan perumahan menyebabkan hilangnya habitat alami bagi banyak hewan dan tumbuhan. Akibatnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta berkurangnya ketersediaan air bersih.
Semua masalah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri. Jika kita tidak segera mengubah pola hidup kita dan mulai memperhatikan lingkungan, maka kerusakan yang terjadi akan semakin parah dan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Lihat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, maka menjaga lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Menjaga lingkungan berarti berusaha untuk tidak merusak atau mencemari alam, serta menggunakan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Kita semua bisa memulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk yang ramah lingkungan, dan menghemat penggunaan air serta listrik. Selain itu, menanam pohon di pekarangan rumah atau di lingkungan sekitar juga bisa bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperbaiki kualitas udara. Jika semua orang melakukan hal-hal kecil ini secara rutin, maka dampaknya akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya untuk kepentingan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Anak cucu kita berhak hidup di lingkungan yang sehat dan nyaman, sehingga kita bisa memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga dan lestari. Untuk lebih memahami keterkaitan manusia dengan lingkungan, kita lihat contoh-contoh nyata yang ada di sekitar kita. Misalnya, di beberapa daerah yang sering mengalami banjir, biasanya penyebab utamanya adalah sampah yang menumpuk di sungai atau di aliran air, serta penebangan pohon di sekitar sungai membuat tanah tidak mampu menahan air. Ketika masyarakat bekerja sama untuk membersihkan sungai, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan, maka banjir bisa berkurang dan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman. Lalu ada contoh lain adalah ketika kita memilih untuk menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja atau ke sekolah. Maka kita telah membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Begitu juga dengan membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik. Kita membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Semua tindakan ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan saling memengaruhi. Jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberi manfaat yang baik untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, jika kita merusak lingkungan, maka kita juga yang akan merasakan dampak buruknya. Dan kesimpulannya adalah manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, pasti akan berdampak pada lingkungan. Jadi, ayo kita mulai dari diri sendiri untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan agar kehidupan kita dari generasi ke generasi atau dari generasi yang akan mendatang tetap sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Masalah lingkungan saat ini sedang menjadi banyak sorotan di banyak pihak, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Kondisi lingkungan hidup kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Kita sering mendengar berita tentang banjir, kebakaran hutan, udara yang semakin kotor,
atau laut yang dipenuhi dengan sampah plastik. Semua masalah ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan manusia. Jadi, penting bagi kita untuk memahami berbagai masalah lingkungan yang sedang terjadi di sekitar kita, apa penyebabnya, serta apa dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini aku akan membahas beberapa masalah di lingkungan yang paling menarik dan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, salah satu masalah lingkungan yang paling sering menjadi topik pembicaraan adalah pencemaran udara dan perubahan iklim. Pencemaran udara terjadi akibat banyaknya gas dan partikel berbahaya yang dilepaskan ke udara dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik, pembangkit listrik, dan kegiatan industri lainnya. Gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel halus sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Mereka dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, bahkan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga berdampak pada lingkungan, seperti menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman, bangunan, dan ekosistem perairan. Namun, dampak yang paling besar dari pencemaran udara adalah perubahan iklim. Emisi gas dari rumah kaca yang terus-menerus meningkat menyebabkan suhu bumi naik, musim menjadi tidak menentu, dan cuaca ekstrim seperti badai, banjir, kekeringan, serta gelombang panas yang semakin menjadi. Perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitatnya. Banyak spesies yang terancam punah karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang drastis. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian karena musim tanam menjadi tidak pasti dan hasil panen menurun, sehingga bisa menyebabkan krisis pangan. Jika kita tidak segera mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi yang lebih bersih dan maka dampak perubahan iklim akan semakin parah dan sulit untuk diatasi di masa depan. Selanjutnya ada masalah lingkungan tentang pencemaran air dan sampah plastik. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Namun, saat ini banyak sumber air seperti sungai, danau, dan laut yang tercemar oleh berbagai jenis limbah, seperti limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya, limbah rumah tangga, dan sampah plastik sering dibuang sembarangan ke sungai dan akhirnya sampai ke laut. Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan tidak akan terurai dalam waktu yang singkat. Bahkan dibutuhkan ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya. Selama itu, plastik akan terpecah menjadi mikroplastik yang sangat kecil dan berbahaya bagi hewan laut, seperti ikan, penyu, dan burung laut yang sering memakan karena mengira sampah plastik adalah makanan. Akibatnya, banyak hewan laut yang mati karena keracunan atau tersedak plastik,
Selain itu, mikroplastik juga bisa masuk ke dalam rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Pencemaran air juga menyebabkan air menjadi tidak aman untuk diminum, mandi, atau memasak, sehingga meningkatkan resiko penyakit seperti diare, keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, sampah plastik dan limbah yang tidak terkelola dengan baik juga merusak keindahan alam dan mengurangi kualitas hidup masyarakat di sekitar sungai, dan pantai. Banyak pantai yang dulunya indah kini dipenuhi oleh sampah plastik, sehingga tidak nyaman lagi untuk dikunjungi. Hal ini juga berdampak pada sektor pariwisata, karena wisatawan enggan berkunjung ke tempat yang sangat kotor dan tidak terawat. Masalah lingkungan yang ketiga ini sangat serius adalah penebangan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah paru-paru dunia yang berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga siklus air, dan menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Namun, saat ini hutan di seluruh dunia terus berkurang karena aktivitas penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Akibat dari penebangan hutan ini, banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya dan terancam punah. Hilangnya satu spesies dapat memengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, hilangnya hutan juga menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, karena hutan berperan penting dalam menahan air dan menjaga kestabilan tanah. Ketika hutan hilang, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir, sedangkan tanah menjadi gundul dan mudah longsor saat musim hujan. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati berarti hilangnya sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyak tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional juga terancam punah karena habitatnya rusak. Jika kita tidak segera menghentikan penebangan hutan dan mulai melakukan reboisasi, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah dan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Setelah mengetahui berbagai masalah lingkungan yang sedang terjadi, tentu kita tidak boleh hanya berdiam diri. Ada banyak solusi dan aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah lingkungan ini. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas buang. Selain itu, kita juga bisa memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau motor listrik. Kedua, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minum dan tas belanja sendiri, serta memilah sampah untuk didaur ulang. Dengan memilah sampah,
kita bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mencegah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, kita bisa menghemat penggunaan air dan listrik, memilih produk yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Lalu, yang keempat, kita bisa ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Menanam pohon tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah banjir serta tanah longsor. Selain itu, kita juga bisa mendukung kebijakan pemerintah dan organisasi yang peduli terhadap lingkungan, serta menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada keluarga, teman, dan masyarakat. Yang terakhir, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengajak orang lain untuk turut serta dalam aksi pelestarian lingkungan. Semua tindakan kecil ini, jika dilakukan bersama-sama, akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Jadi, yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan agar kehidupan kita dan generasi yang akan datang tetap sehat, nyaman, dan terjaga. Ingin menegaskan kembali bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai penghuni bumi ini. Setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, pasti akan berdampak pada lingkungan. Jika kita peduli dan bertindak nyata, maka kita bisa membantu memperbaiki kondisi lingkungan yang sedang terancam. Sebaliknya, jika kita acuh dan tidak peduli, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah dan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Jadi, yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kita bisa mewariskan bumi yang sehat dan lestari untuk generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.